itu sendiri. Supaya kita senantiasa benar-benar mampu mengetahui, memahami, sehingga akhirnya kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat zakat yang senantiasa uh, terdapat dalam syariat yang telah ditetapkan kepada kita semuanya. Kalau kita berbicara tentang ta'rif daripada zakat, ya, kalau secara bahasa kan zakat itu an-nama, artinya tumbuh. Ya. Jadi eh, ketika kita berzakat maka kita akan tumbuh bukan hilang, atau aziyad akan bertambah. Makanya ada bahasa ziyadatul khair, akan bertambah kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita punya usia, mudah-mudahan usia kita ziyadatul khair, akan bertambah usia kita dengan penuh kebaikan. Nah, kalau zakat itu ziyad yang akan bertambah. Begitu juga ada yang mentakrifkan adalah shalah, itu perbaikan. Artinya menjernihkan sesuatu dari sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk mensucikan dirinya. Nah, ini yang penting kita pahami, bahwa ketika kita berbicara tentang zakat itu sendiri, bahwa ada sesuatu yang kita keluarkan. Tapi ketika kita mengeluarkan itu semuanya, tentunya ada maksud. Maksud daripada apa yang kita keluarkan tadi. Maksudnya apa? Untuk membersihkan, untuk menyelamatkan, baik itu harta yang ada dalam diri kita atau yang sudah kita keluarkan. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, tentunya ini adalah hal sesuatu yang kita keluarkan untuk membersihkan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang zakat, maka harus ada yang mendasari. Artinya harus ada dalil yang menjadikan itu sebagai penguat bahwa kita memang harus berzakat. Ya. Apa dalil yang senantiasa menjadi rujukan buat kita agar kita mengeluarkan zakat yang diperintahkan, yang disyariatkan kepada kita semuanya? Zakat itu merupakan bagian daripada arkanul Islam, dari rukun Islam yang 5. Dan ini merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan bagi kita sebagai seorang muslim. Tetapi ketika ditetapkan itu, tentunya ada syarat yang harus terpenuhi. Sehingga kalau ada syaratnya itu tidak terpenuhi, maka kewajiban zakat itu menjadi gugur buat kita. Nah, Allah ingatkan kepada kita tentang perintah zakat. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 43 kan jelas. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Kata Allah, dirikanlah salat, aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Nah, ini perintah langsung dari Allah. Ketika Allah memerintahkan wa atuz zakah, keluarkan, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar rakiin, dan ruku dan sujudlah kita semuanya apa warka'u, ya, rukuklah kita beserta orang-orang yang ruku, ma'ar rakiin, bersama orang-orang yang ruku. Nah, ketika kita berzakat dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi tadi, maka tentunya kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Qur'an menyebutkan perintah daripada zakat tadi. Kan tadi mah secara umum, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tapi di ayat surat At-Taubah ayat 103 lebih lebih jelas lagi perintahnya kepada kita. Apa kata Allah? Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tuh, kata Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ambil oleh kita. Jadi, perintah dari Allah adalah untuk mengambil zakat daripada setiap kaum muslimin. Ya, supaya apa? Supaya kita senantiasa terbersihkan daripada harta-harta yang ada. Ya, wasalli alaihim inna salataka sakana lahum wallahu sami'un alim. Ya, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk mereka. Jadi kalau makanya
kalau ada orang yang berzakat kan harus ada ijab qabul ya. Ijab dia membayarkan zakat, kemudian didoakan. Doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Maksudnya adalah untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat tadi. Nah, ini yang menjadikan dasar buat kita bahwa ketika kita berzakat, maka tentunya ada dasar hukum yang harus kita ikuti. Kita tidak serta-merta mengeluarkan zakat, tapi tidak ada panduan yang menguatkan, tidak ada panduan yang menjelaskan, tidak ada syariat yang menetapkan kepada kita, maka kita tidak mesti melakukan itu. Tapi kalau zakat kan sudah terang benderang. Menunaikan zakat sudah ada kepastian, sudah ada perintah, sudah ada ketetapan, sudah ada syariat yang senantiasa harus kita tunaikan. Bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 34-35 lah, nanti bisa dibaca. Penerangan tentang orang-orang yang menafkahkan hartanya. Artinya salah satu bagian daripada menafkahkan hartanya itu adalah kewajiban dia untuk melaksanakan menunaikan zakatnya. Jadi perintah menunaikan zakat bukan hanya ada di dalam Al-Quran, tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita bahwa setiap muslim dengan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat yang dipenuhi, maka dia berkewajiban untuk menunaikan zakat. Ya. Kalau dalam bahasa hadis itu adalah ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Dan jika mereka menaati itu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka pertama, sholat 5 waktu sehari semalam. Itu kan kewajiban. Kalau sudah menjadikan kewajiban, kalau itu sudah ditetapkan dalam syariat, maka tentunya itu harus kita tunaikan. Jika mereka menaati itu, beritahulah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk berzakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka. Allah telah tetapkan bahwa setiap muslim, orang yang berada, orang yang dengan syarat-syarat terpenuh, syarat-syarat tertentunya itu sudah terpenuhi, maka dia harus senantiasa sudah mulai berzakat. Nah, di akhir Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa penyalurannya itu pun telah ditentukan bahwa itu disalurkan kepada fakir miskin di tengah-tengah mereka. Nah, ketika kita berbicara tentang zakat tadi, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Zakat wajib kita tunaikan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang-orang yang berhak untuk menerima daripada zakat itu sendiri. Tetapi sebelum kita menunaikan zakat, maka tentunya kita pun harus memahami apa sebenarnya yang menjadikan syarat bahwa kita sudah harus mengeluarkan zakat atau harus menunaikan zakat itu sendiri. Ya, nih yang harus kita pahami bersama bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah dia beragama Islam, dia merdeka. Memang tidak disyariatkan dia balik atau berakal. Ya, yang pasti ya anak kecil pun kan dia sudah berwajib berzakat. Nah, dari itu semuanya, ketika syarat-syarat itu terpenuhi, maka kewajiban syarat untuk dia menunaikan atau membayar zakat terpenuhi, maka harus dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat tadi, syarat yang harus dipenuhinya adalah harta itu adalah milik dirinya secara sempurna. Ini yang harus dipahami ya, bahwa ketika dia berzakat, harta itu adalah harta miliknya secara sempurna. Nah, bagaimana kalau anak kecil, tapi dia kan harus mengeluarkan zakat. Lantas, ketika dia tidak memiliki harta, bagaimana jadinya? Apakah kewajiban itu tetap dilaksanakan atau tidak? Dilaksanakan karena
anak tadi menjadi tanggungan orang tuanya. Ya, tapi secara umum yang pertama adalah harta tersebut milik dirinya secara sempurna. Yang kedua adalah harta tersebut adalah harta yang terus berkembang. Artinya harta ia dapatkan, kemudian ia gulirkan, ia pakai. Nah, itulah merupakan bagian harta yang berkembang tadi. Bukan berarti harta itu berkembang itu kita tabungkan, lantas uang tabungan itu dijadikan harta zakat kita. Bukan itu saja. Ya. Jadi harta yang kita pakai, yang harta yang kita dapatkan, kemudian kita kembangkan dan lain sebagainya itu merupakan bagian harta yang sudah memenuhi menjadi kriteria kita untuk membayar zakat. Yang ketiga, harta itu sudah mencapai nisab, ya. Ya, sudah ada waktunya, sudah ada ketentuan ketetapan waktunya. Jadi, kalau belum mencapai nisab, bahwa harta itu tidak mesti kita zakati, ya. Jadi harus ada batasan tertentu, ya. Kemudian telah mencapai haul. Haul itu selama 1 tahun berjalan. Waktu itu sudah 1 tahun berjalan, ya. Nah, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Nah, kan ada yang secara secara materi ia dapat, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari saja dia tidak cukup, maka dia tidak menjadikan kewajiban itu harus dipenuhi secara mutlak. Ya. Nah, dari ini semua harus kita pahami bersama bahwa kesepakatan para ulama eh, ada harta yang wajib kita keluarkan. Ya, apa saja itu yang dikenai zakat? Ini yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah asman. Asman itu sejenis emas, perak, mata uang. Nah, itu. Kalau emas kita sudah melebihi batas ketentuan, ada yang 85 gram, ya kan? Ada yang menuliskan 81 gram. Yang pasti kalau seandainya sudah diketetapkan oleh ulama kepada kita, misalkan 85, 86 gram tadi, maka itu sudah harus dikeluarkan. Tapi itu sudah harus mencapai 1 haul atau 1 tahun berjalan. Ya, ada perak sama, kemudian mata uang rupiah. Nah, misalkan satu contoh lah, kita punya simpanan. Simpanan ini kemudian sudah berjalan 1 tahun tanpa pernah diambil oleh kita. Artinya itu sudah merupakan bagian uang yang menjadikan pokok sudah terpenuhi, itu adalah simpanan kita. Nah, di simpanan itu sekiranya sudah 1 tahun masih tetap bahkan lebih dari ukuran emas yang sudah ditetapkan tadi, misalkan 86 gram tadi. Nah, misalkan nih, harga satu emas itu 1 gramnya 100 atau 1 juta misal, atau 500.000. Kalau sekarang berapa ya? 1 gramnya. Taruhlah 1 juta lah misalkan supaya kita mudah ya. Jangan menjadi patokan ya. Ini hanya sebatas ilustrasi saja. Kalau sekiranya misalkan harga 1 gram emasnya itu 1 juta, kemudian dia menyimpan sudah 1 tahun lamanya, lantas dia menyimpan sampai 100 juta dalam 1 tahun itu, maka itu sudah harus wajib dikeluarkan 2,5% daripada apa yang dia simpan tadi. Nah, ini kalau seandainya harga emasnya itu 500.000, berarti 85 dibagi 2. Nah, sekitar 42,5 atau ya 45 juta lah, kurang lebih misalkan. Nah, itu kalau ada simpanan seperti itu, tapi sudah harus 1 tahun berjalan, maka itu wajib kita keluarkan zakatnya. Ya, itu harta yang sepakat wajib dikeluarkan dari bentuknya asman tadi, emas, perak, harta kita rupiah, atau kita punya simpanan dolar atau simpanan real dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada jenis daripada hewan ternak. Kan zakat itu ada zakatul fitri, ada zakatul mal. Ya.
Nah, ini ada namanya hewan ternak. Hewan ternak itu hewan yang kita kembang biakan. Misalkan ada kambing, ada sapi, ada unta, apalagi dia pekerjaannya sebagai peternak, hewan-hewan ternak tadi. Nah, itu pun ada ketentuan yang harus ditunaikan zakatnya. Nah, tetapi ketentuan itu pun harus mengikuti syariat yang telah ditentukan. Baik itu waktunya ataupun jenisnya, begitu pula jumlahnya ditetapkan dengan ketetapan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Nah, kemudian jenis yang ketiga sudah asman, kemudian hewan ternak, yang ketiganya adalah pertanian atau buah-buahan ya. Misalkan ada anggur, ada eh, padi ya, padi, gandum, kurma. Nah, itu menjadikan apa kesepakatan para ulama jenis-jenis yang wajib dijakati. Nah, kalau kita berada di salah satu posisi, nah kalau kita sebagai karyawan, kalau kita sebagai pekerja, maka tentunya kita memiliki gaji yang setiap bulan itu yang kita dapatkan, kemudian kita simpan sebagian. Kalau seandainya kita sebagian kita simpan dalam 1 tahun mencapai nisabnya, sudah 1 haul, maka sekiranya jumlahnya sudah melebihi daripada harga kurang lebih 85 gram emas tadi, maka wajib kita keluarkan. Kalau selama 1 tahun masih 20 juta, ya belum kita wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kita boleh berinfak, kita boleh bersedekah. Ya, kalau infak dan sedekah itu tidak mesti dengan adanya haul tadi, tidak mesti dengan ketetapan adanya nisab buat kita. Bebas itu waktunya. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada batasan. Kalau seandainya kita memiliki emas sudah 1 nisab, 1 haul ya, seberat 85 gram, maka sudah wajib kita keluarkan 2,5%. Nah, ingat ya, 2,5%. Atau perak, perak pun sama. Hanya kalau ukuran perak itu berbeda. Kalau emas kan ukurannya 85 gram tadi ya. Kalau di Arab itu nilai tukarnya itu dengan dirham, dengan dinar. Nah, mungkin kalau dengan dinar, nah ukurannya itu 20 dinar, kurang lebih ya 85 gram emas tadi. Nih, kalau perak ada dirham ya. Ukurannya yaitu kurang lebih 595 gram perak. Tuh. Jadi emas dengan perak kan harganya juga berbeda. Kalau emas mungkin nggak tahu nih Teh Dela, kalau emas 1 gramnya berapa tuh sekarang? Tahu nggak? Kemarin enggak cek itu berapa tadi? 100 600 ribu kata ibu Anas tadi. Ah, ya kira-kira 600 ribu lah ya taruh. Nah, 1 gramnya misalkan 600 ribu. Beda dengan harga 1 gram perak. Harga 1 gram perak kan lebih murah. Bisa sampai 30 ribu lah satu apa 1 gram peraknya itu. Ya, jadi makanya kalau perak itu sudah mencapai 200 dirham atau 595 gram, ya. Kalau seandainya sudah mencapai itu, sudah 1 haul, sudah nisabnya sudah masuk, maka tetap wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Sama, 2,5%. Ya. Nah, untuk hewan ternak, untuk hewan ternak pun sama, ya. Jika sudah mencapai apa namanya itu, belum emas, perak.
Kemudian simpanan uang tadi ya. Kalau ada simpanan uang tadi seukuran daripada emas tadi. Jadi disimpan di melebihi daripada simpanan pokok kita. Kewajiban-kewajiban keseharian kita sudah terpenuhi, ada simpanan-simpanan yang senantiasa kita simpan, kemudian sudah melebihi masa-masa nisab dan haulnya seberat 85 gram tadi, maka itu dikonversikan harus membayar zakat. Kemudian ada hewan ternak ya, ada yang namanya sapi, kambing, itu kan tetap harus dikeluarkan zakatnya. Semuanya ada ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan kepada kita semuanya. Jadi kalau kita beternak ya eh, apa namanya itu sapi sudah mencapai berapa ya? 30-an lah ya. Ya ketetapannya biasanya ada ketentuan khusus ya, ada kambing sudah berapa ekor itu sudah harus dikeluarkan eh, zakatnya. Kemudian ada juga hasil pertanian. Ini ada hasil pertanian itu kan misalkan gini, kita seorang petani. Kemudian ketika kita petani, kemudian pas panen, hasil panen tadi dialiri oleh irigasi atau dialiri oleh air hujan. Ini berbeda dengan presentasi zakat yang harus kita keluarkan. Kalau seandainya dengan irigasi, artinya dengan swasembada yang kita keluarkan, nah itu di akhir pas panen itu kita mengeluarkan zakat 5%. Tapi kalau pure hasil panen itu dialiri dari hujan, ya, dari sumber mata air yang memang eh, tidak berbayar, maka sesungguhnya itu sudah harus dengan mengeluarkan zakat di saat panennya itu 10% daripada hasil panen tadi. Itu hasil pertanian. Begitu juga ada dengan yang namanya apa ya? Rikaz. Rikaz itu barang temuan. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita berjalan ya, kemudian menemukan sesuatu sudah disebarkan kepada yang lain dengan ketentuan-ketentuan tertentu, kemudian rikaz ini adalah barang temuan yang kita temukan tadi. Sudah disebarkan segarupa. Tidak ada yang mengaku dalam batas waktu tertentu. Tidak juga ada yang mengaku. Maka itu harta boleh kita miliki. Dan kemudian kita keluarkan zakatnya 20%. Yaitu rikaz. Atau eh, apa namanya itu barang temuan. Nah, semua harta zakat kita harus memperhatikan haulnya 1 tahun. Hitungannya tahun Hijriah ya. Jadi bukan tahun Masehi misalkan. Kan Masehi dengan Hijriah itu berbeda. Makanya gini, kalau kita hitungannya tahun Masehi itu tidak berubah. 1 Januari sampai 12 Desember itu pasti di hari waktu yang sama. Tapi kalau seandainya kita berhitung dengan tahun Hijriah pasti akan berubah-berubah. Contoh, 1 Syawal kalau atau Idul Fitri tahun yang lalu kalau tidak salah tanggal 20-an, 21, 22 Masehinya ya. 21, 22 April. Ini tahun sekarang itu kurang lebih tanggal 11, tanggal 12 eh, April. Artinya kalau tahun Hijriah itu biasanya setiap tahun berkurang 10 atau 11 hari dalam hitungan Qamariyahnya. Karena dalam hitungan Qamariyah itu berbeda dengan hitungan Syamsiah. Ya. Tidak ada yang sampai 31 hari. Ya, rata-rata 29, 30. Nah, makanya kalau bulan Hijriah itu kadang-kadang suka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Idul Fitri atau Ramadan
kita biasa ya kadang-kadang berbeda menentukan tanggal 1 Ramadannya, berbeda dalam menentukan 1 Syawalnya. Nah, yang mencolok itu yang berbeda hanya Idul Fitri dan Idul Adha sebenarnya. Ya, kalau yang lain itu kadang-kadang jarang dipermasalahkan oleh kita. Ya. Nah, karena ini merupakan satu rangkaian para ibadah, maka para ulama itu concern untuk menentukan tanggal-tanggal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, tadi zakat perhiasan, emas, perak, terkena zakat mesti dikeluarkan setiap tahunnya. Kalau terus berada dalam nisabnya tadi, tidak. Jadi mengeluarkan zakatnya itu tidak hanya 1 tahun itu saja. Kalau di tahun berikutnya si simpanan emas, perak itu masih terus berlanjut, bahkan meningkat terus, maka kewajiban menunaikan atau membayar zakatnya itu tetap menjadikan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, jadi tidak hanya berlaku, saya sudah punya uang 100 juta sekarang, sudah 1 tahun, kemudian saya sudah bayar zakatnya tahun ini. Nah, tahun depan saya tidak mesti bayar lagi. Enggak seperti itu. Ya, tahun depan ketika hartanya bertambah menjadi 110 juta misalkan di tabungan kita, maka kita tetap setiap tahunnya mengeluarkan zakat untuk itu semuanya. Nah, ini harus senantiasa kita perhatikan bersama. Nah, para ulama termasuk Imam Syafi'i, ya, eh, ya para imam mazhab, mereka senantiasa concern untuk senantiasa memberikan pemahaman tentang bagaimana caranya kita menunaikan zakat tersebut. Ya, termasuk rikaz tadi, harta yang kita dapatkan dari temuan. Ya, eh, ya artinya harta temuan itu harus dikeluarkan 20% setelah proses-proses persyaratan-persyaratannya itu sudah terpenuhi oleh kita. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, itu eh, gambaran singkat tentang zakat ya. Nah, kemudian ada zakat mal juga. Maka dari itu semua ada juga secara khusus Allah menetapkan ketentuan yang namanya eh, zakatul fitr atau zakat fitrah yang kita keluarkan setiap tahun ya. Nih, zakat fitrah yang kita keluarkan ini sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri merupakan sedekah wajib yang kita tunaikan. Nih, jadi zakat yang wajib kita tunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka, artinya tidak berpuasa. Nih, di zaman Rasulullah SAW, kenapa disebutnya di waktu kita tidak berpuasa? Artinya di malam terakhir kita melaksanakan saum, lantas di malam itu kita berbuka, besoknya Idul Fitri, nah itu hari yang berbuka disebutnya. Nah saat itulah kita mulai membayar zakat sampai waktu kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah permasalahannya sekarang, umat semakin banyak, masyarakat semakin luas, fakir miskin kadang-kadang ada di segala penjuru. Kemudian kita ada yang namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Dia juga bertugas ada amilinnya untuk menunaikan pendistribusian zakat. Bagaimana mungkin ketika dia ada jamaah, ada warga, ada masyarakat, ada kaum muslimin, yang dia membayarkan zakatnya hanya beberapa saat, 1 jam misalkan, sebelum sholat id dilakukan. Nah, bagaimana cara pendistribusiannya itu akan kesulitan. Makanya dari pemerintahan pun memberikan kelonggaran atas itu semuanya. Ada satu lembaga yang diberikan kewenangan menjadi UPZ, unit pengumpul zakat, dan dibayarkan terkadang ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Artinya zakat boleh dibayarkan ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tadi. Ya, kalau bagusnya memang di akhir-akhir di bulan Ramadan. Afdalnya ya sebelum sholat Idul Fitri, hanya kita kesulitan untuk itu semuanya. Bolehkah kita membayar zakatnya langsung, tidak melalui UPZ, tidak melalui petugas di masjid, tidak melalui
badan amil zakat, boleh secara hukum. Tetapi ada yang lebih utama. Kita titipkan supaya zakat itu terkumpul, jadi kita memberikannya akan lebih merata. Ya, tuh. Kemudian Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah ini sudah ada aturannya, ya. Kalau di zaman Rasul itu satu sok kurma itu ya, apa namanya? Kalau kita mah mungkin dengan hitungan kilogram. Ya. Kalau beras makanan pokok kita ya 2,5 kilogram atau 3,1 liter. Nah, sekarang para ulama berbeda pendapat tentang ketika kita membayar zakat fitrah itu dikonversikan dengan nilai mata uang. Ada yang dengan tegas mentidakbolehkan. Harus karena Rasulullah SAW mencontohkan dengan bahan makanan pokok. Dengan gandum, dengan kurma. Nah, Indonesia dengan beras. Nah, tetapi Imam Mazhab yang lain, karena ini merupakan salah satu bagian juga untuk mempermudah Islam tidak pernah mempersulit kepada umatnya, maka dinilai dikonversikan dengan nilai mata uang. Nah, walaupun berbeda pendapat para ulama, tetap ada yang menguatkan ini semuanya. Ini tergantung daripada makan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Jangan sampai makan sehari-hari beras yang 15.000, kalau kita bayar apa beli beras 15.000 yang 1 kilo setiap harinya, lantas ketika kita bayar zakat 2,5 kilogram, kita bayarnya yang 10.000, ya itu nggak boleh. Ya, nah zakat ditunaikan oleh setiap muslim. Maka ketika kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk menunaikan zakat tersebut sehingga eh, zakat itu tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang membayar zakat? Selama anak itu, selama dalam sebuah keluarga itu ada orang tuanya sebagai pemimpin dari keluarga, maka keluarganya yang lebih berhak untuk menunaikan, membayarkan zakat fitrah orang-orang yang ditanggung nafkahnya tadi. Yang tadi saya sampaikan dari awal. Bagaimana kalau anak kecil? Ya anak kecil tanggungan orang tuanya. Maka orang tuanya lah yang membayarkan zakat tadi. Ya, seseorang mulai terkena zakat fitrah ketika dia sudah lahir pada mulai Idul Fitri. Ada yang mengatakan ketika usia kandungannya itu sudah mulai 4 bulan karena ditiupkan ruhnya. Ya, itu sudah terhitung. Nah, dari itu semuanya, ini merupakan hal yang senantiasa harus kita coba pahami bersama bagaimana ketika kita eh, terkena kewajiban untuk menunaikan zakat itu semuanya, sehingga dengan menunaikan zakat itu akan menjadikan kita terbersihkan daripada harta yang kita keluarkan, harta yang kita pakai, dan harta yang masih tersisa dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu kemudian kita tunaikan zakat dan kita serahkan kepada amil zakat untuk didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya tadi. Nah, siapa orang-orang yang berhak menerima, apa hikmah daripada zakat saat ini hanya penjelasan daripada zakat mal tadi, kemudian ketentuan-ketentuan, eh, syarat-syarat yang harus dipenuhi, lantas dalil-dalil penunggu, dalil-dalil pendukung ya disyariatkan kita harus dan wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu yang harus senantiasa kita pahami saat ini. Ya, maka dari itu semuanya, pahami dulu ini, nanti kita coba buka tentang, nanti kita coba terangkan tentang hikmah daripada zakat, kenapa kita harus berzakat, kemudian asnaf-asnafnya, kenapa asnaf itu termasuk daripada orang yang harus menerima zakat dan lain sebagainya, apakah kerabat kita pun termasuk daripada bagian yang harus menerima zakat atau tidak, dan sebagainya. Insya Allah kalau itu kita bahas pekan depan ya. Khawatir kalau kita bahas tidak cukup, nanti tidak ada
forum diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk sementara mungkin itu bagian penjelasan yang harus kita pahami bersama. Dan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, uh, kita coba diskusikan bersama. Ya, sementara demikian, saya kembalikan dulu ke Teh Dela. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, untuk materi fikih zakat hari ini banyak sekali ilmu yang kita terima dari guru kita semua. Jazakallahu khairan kasiran Ustadz untuk ilmunya. Dan Masya Allah sudah ada Ibu Aan yang telah mengaktifkan emoticon raise hand-nya. Sepertinya Ibu sudah siap dengan pertanyaannya. Mangga kepada Ibu dan juga Bapak Akang Teteh yang ingin bertanya, boleh langsung secara disampaikan langsung on mic, kemudian bisa juga di kolom room chat Zoom. Karena Ibu Aan sudah tidak sabar ya Ibu, mangga boleh dipersilakan untuk langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau ditanyakan Ustadz, kalau zakat mal, zakat harta, kalau misalnya gini, diberikannya kepada mm, saudara-saudara kita, misalnya kepada apa namanya, keponakan atau uwa bibi yang seperti itu boleh atau tidak gitu. Itu pertanyaan pertama Ustadz. Yang nomor duanya, ini sebetulnya titipan pertanyaan dari rekan saya, tapi nggak berani bertanya. Eh, Ya, kalau tadi kan Ustadz menjelaskan syarat zakat mal itu adalah eh, apa ya? Bukan bukan harta untuk pemenuhan kebutuhan pokok kita. Jadi artinya eh, maaf Ustadz, uang dingin gitu yang tidak dipergunakan untuk apa-apa. Nah, kalau kalau kami gaji nih, uang 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 gaji per bulan, nah itu masuk ke dijakatkan atau tidak? Karena punten bisa jadi uang gaji itu habis dalam untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari gitu Ustadz. Nah, itu yang nuhun Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang pertama tadi tentang siapa yang berhak mendapatkan yang termasuk asnaf ya dalam kita berzakat, atau apakah keluarga kita boleh menjadi orang yang menerima zakat ya. Secara hukum bisa boleh bisa tidak, selama pertama, selama orang tersebut dari bagian anggota keluarga kita itu bukan tanggungan kita. Itu yang pertama, yang paling utama ya. Apakah kepada ibu kita boleh? Nggak boleh, karena ibu itu tanggungan kita. Boleh kepada anak kita? Nggak boleh. Nah, apakah boleh dengan asisten rumah tangga kita? Nggak boleh, karena itu sudah jelas menjadi em, apa namanya, tanggungan kita. Nah, sekarang kalau seandainya kepada bibi kita, kepada uak kita, apakah itu boleh atau tidak? Kalau ke bibi kita, uang kita, selama itu bukan tanggungan kita, kemudian dia dalam kondisi yang memang kurang mampu, memang dia sudah termasuk bagian daripada asnaf zakat tadi, karena ketidakmampuan dalam mencari maisha atau kebutuhan sehari-harinya kurang terpenuhi, maka justru itu yang lebih utama untuk kita sampaikan zakat mahal kita kepada mereka. Itu jauh lebih utama. Karena zakat yang kita keluarkan itu lebih utama kepada kerabat kita terlebih dahulu sebelum kepada yang lain. Baru setelah itu kita tunaikan kepada fakir dan miskin di antara lingkungan masyarakat kita. Nah, itu yang pertama. Jadi tergantung kondisinya ya, Bu Ant ya. Tergantung kondisinya bagaimana. Kalau dia bukan tanggungan kita, yang keduanya memang dia secara ekonomi tidak mampu, maka
kita lebih utama kepada mereka. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan titipan. Yang titipan tadi tidak apa? Tidak tidak berani untuk menyampaikan pertanyaan tadi, ya. Kepada orang yang menitip pertanyaan, saya pun tidak berani menjawabnya, ya. Ya, intinya begini. Em, Kalau seandainya gaji yang kita peroleh, nih gaji kita peroleh tiap bulan, kemudian di setiap bulan itu lantas kita potong, ya, lantas kita potong, kemudian potongan itu namanya zakat. Kalau saya berpandangan bahwa itu bukan zakat, saya berpandangan itu adalah infak atau sedekah kita. Karena kalau zakat itu sudah ada ketentuan yang telah ditetapkan kepada kita, ya, termasuk gaji yang kita dapatkan. Misalkan nih gaji kita satu bulan berapa? 5 juta tuh. Nah, 5 juta kalikan 12 misalkan 60 dapat THR 5 juta misalkan jadi berapa? 65. Kan itu belum mencapai nisab, ya. Belum mencapai nisab. Yang kedua, ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dipenuhi. Kalau menurut Yusuf Qaradawi, itu memang harta yang hitungannya itu bukan bruto, tetapi memang dikaitkan dengan harta yang memang pure. Harta itu adalah harta yang memang kita simpan. Jadi kalau harta yang memang kita pergunakan sehari-hari, harta yang kita pergunakan sebagai bagian pokok yang kita keluarkan, kadang dipakai, kadang tidak. Nah, itu bukan merupakan bagian inti daripada zakat yang harus kita keluarkan. Nah, jadi kalau saya yakin di rumah sakit Al-Islam, di rumah bersalin, di rumah ibu dan anak Al-Islam, ketika setiap bulan itu dipotong, maka niatkan itu semuanya adalah bagian infak dan sedekah kita. Ya, nah, termasuk rumah sakit Islam, Al-Islam nih, yang di Soekarno-Hatta. Ini kita sudah sering sampaikan, baik itu kepada direksi atau ke manajemen, baik bahwa ini bukan merupakan bagian daripada zakat. Mungkin masuk zakat itu kepada orang-orang tertentu, karena sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, dan ketentuannya sudah ditetapkan, sudah melebihi. Tapi bagi sebagian teman-teman kita yang tidak mencapai itu semuanya, maka ditulislah dalam struk gaji itu bukan zakat, tapi infak dan sedekah. Dan itu harus ada ijab kabul antara seorang karyawan dengan manajemen. Niatkanlah oleh kita karena itu bagian daripada membersihkan harta kita. Dan insya Allah kalau kita menginfakkan, mensedekahkan harta kita tadi, akan membersihkan harta kita dan akan menjadikan tambah berkah buat kita. Ya, jangan sampai kita jadi terpaksa, jangan sampai kita menjadikan, padahal itu sebenarnya akan menjadikan harta kita tambah berkah. Cuman saya luruskan bahwa tidak semuanya gaji kita bisa dikatakan sebagai zakat yang kita yang dipotong tadi. Boleh jadi masuknya hanya sebatas infak ataupun sedekah. Niatkan dalam diri kita dari awal apa yang kita keluarkan, yang manajemen potong, itu yakinkan dalam diri kita. Kalau itu tidak termasuk zakat, niatkan untuk infak dan sedekah. Begitu Taan ya, bisa dipahami? Hatur nuhun Ustadz. Terus, punten Ustadz, kalau emas itu kan yesodnya tadi kata Ustadz 8586 gram. Itu harganya emas mulia atau emas perhiasan karena berbeda. Nah, itu teh emas yang memang dipakai. Emas Oh, dipakai itu kan emas perhiasan ya Ustadz ya. perhiasan. Baik, Kan disebutnya kan perhiasan. Kalau emas mulia mah kan emas batangan ya. betul betul. Nah, emas batangan. Nah, emas mulia itu emas mulia, emas perhiasan yang biasa nampak pada Oh,
seorang wanita. Jadi hitungannya itu. Nuhun Berapa Ustaz. itu Teteh? 1 gramnya? Duka Ustaz terus lami teu meser. Perhiasan. Nuhun Ustaz Enggak, jazakallah. enggak. Sami-sami. Ya, Teh Dela, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Masih ada waktu. Mohon Matur nuhun sebelumnya kepada Ibu yang telah bertanya dan kepada Ustadz yang telah menjawab. Mangga dipersilakan kepada Bapak Ibu Akang Teteh. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung on mic atau boleh melalui kolom room chat Zoom. Mungkin Ustadz dari Dela ya, sebelum mungkin dari teman-teman peserta belum ada yang bertanya. Ustadz bagaimana jika sekarang kan banyak aplikasi ini ya Ustadz ya, untuk kita bisa mengeluarkan sedekah atau infak atau bahkan zakat. Nah, ketika kita misalkan ingin berzakat, tetapi kan tadi zakat itu harus ada ijab kabul ya Ustadz. Nah, bagaimana hukumnya ketika memang kita berzakat melalui suatu aplikasi seperti itu Ustadz? Ya, baik. Ya, salah satunya yang dikeluarkan oleh apa ya? Kalau rumah zakat ada aplikasinya nggak? Eh, Kalau yang Yang ini biasa, Ustadz, yang biasa ada apa coba contohnya? contohnya. Nih, kalau di saya itu ada yang namanya BMH, Baitul Mal Hidayatullah. Ya, nah saya biasa mencoba untuk berbagi dengan mereka gitu ya. Ada yang memang kita keluarkan. Kan di situ suka ada tera-tera. Kalau biasanya nih kalau di aplikasi itu ada jenis yang memang kita pilih. Misalkan zakat mal kita atau zakat fitrah atau zakat beras buat santri tahfidz atau zakat apalah namanya. Nah, kita biasanya milih salah satu. Nah, ketika kita mencoba mencontreng, kita sudah berakad, ya. Kabulnya biasanya dari sana suka ada ucapan terima kasih atau apalah ya. Nah, itu sudah merupakan bagian daripada ijab kabul tadi. Nah, dari itu semuanya, kalau saya yang biasa saya lakukan itu suka langsung ada jawaban ya. Alhamdulillah, misalkan eh, saya terima zakatnya, bahkan didoakan panjang banget. Nah, itu menjadikan satu ketenangan sebenarnya buat kita. Nah, apakah boleh dengan aplikasi itu kita berzakat atau berinfak? Boleh, secara hukum boleh. Karena itu merupakan bagian hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Teh Dela ya. Baik Ustadz, hatur nuhun untuk jawabannya. Alhamdulillah mungkin Ustadz dari teman-teman peserta belum ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Insya Allah untuk pengajian rutin kali ini terkait zakat fitrah, Alhamdulillah telah selesai. Sebelum ditutup, mungkin Ustadz apakah ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tadi pandangan kita tentang pemahaman zakat secara ringkas telah disampaikan. Insya Allah pekan depan, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kita akan bahas tentang secara rinci tentang zakat fitrah tersendiri. Kemudian yang kedua asnaf-asnafnya ya golongan-golongan yang akan menerima zakat tadi. Kemudian apa hikmah di balik kita diperintahkan untuk berzakat? Semoga dengan ini semuanya akan menjadikan penguat buat diri kita untuk bersemangat dalam menunaikan salah satu bagian kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Semoga Allah merahmati kita dan melindungi kita semuanya. Itu saja Teh Dela ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kajian di pagi hari ini. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang terbaik di hadapannya nanti. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khairan kasiran untuk Ustadz yang telah menyampaikan ilmu dan materinya kepada kita semua. Insya Allah semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Insya Allah untuk materi zakat fitrah akan dilanjutkan lagi pekan depan di pengajian rutin karyawan RSIA Al-Islam. Kepada Ustadz, dalam mewakili dari teman-teman peserta, hatur nuhun Ustadz untuk ilmu yang telah disampaikannya hari ini. Untuk ilmu yang telah disampaikan hari ini. Boleh saya izin keluar duluan? Mangga Ustadz. Oh, ya. Ya, ke semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Akang Teteh, insya Allah untuk acara selanjutnya akan disambung dengan sosialisasi mentoring diniyah karyawan, sekaligus untuk pengisian link presensi pada pengajian rutin hari ini. Mangga kepada Bapak Ibu Akang Teteh peserta untuk link presensinya sudah di-share di kolom room chat Zoom. Untuk share screen dari MDK sendiri insya Allah akan segera ditampilkan. Berhubung mungkin ketika pertemuan rapat karyawan di hari Selasa, mungkin ada beberapa yang terganggu jaringannya sehingga keluar masuk dari Zoom. Untuk menghindari hal-hal yang memang memungkinkan terjadinya kebingungan terkait agenda mentoring diniyah karyawan, insya Allah akan dilakukan sosialisasi sebentar. Boleh ini merupakan salah satu landasan mengapa diadakannya mentoring diniyah karyawan yang seperti sudah disampaikan oleh direktur kita semua, yaitu oleh Dr. Fatu Ikra Negara. Yang pertama di sini Ibu Bapak Akang Teteh, memang kegiatan mentoring diniyah karyawan wajib diikuti oleh seluruh karyawan RSI Al-Islam di setiap pekannya. Di setiap pekannya, jadi insya Allah nanti akan ada 6 pertemuan, di mana 6 pertemuan ini satu dilakukan secara offline, yaitu insya Allah tempatnya di musola setiap hari Jumat, Ba'da Jumatan atau jam 1, seperti evaluasi praktik sholat yang alhamdulillah telah selesai. Jadi masing-masing mempunyai 6 jadwal, satu offline, sisanya online. Kemudian untuk penentuan jadwal mentoring ini, yaitu yang offline, seluruh peserta insya Allah bisa mengisi di link spreadsheet yang telah di-share kepada ketua instalasi masing-masing. Alhamdulillah ketika dilihat untuk pekan 1 dan pekan kedua itu sudah mulai penuh, tapi masih ada 2 lagi yang kosong. Untuk itu mangga bagi yang belum mengisi link spreadsheet-nya untuk segera diisi, karena memang setiap pekannya itu maksimal pesertanya 18 orang. Jadi ketika nanti di spreadsheet-nya sudah penuh, diharapkan kepada peserta untuk tidak menghapus nama yang sudah tertera. Kemudian untuk peserta MDK ini wajib menjalankan penugasan, di mana penugasan ini tertera dalam file buku calon penghuni surga. Memang judul bukunya Masya Allah ya, tapi semoga ini menjadi doa dan cita-cita kita semua. Insya Allah nanti akan dijelaskan untuk isi dari buku calon penghuni surganya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang berwarna ungu, peserta MDK diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama peserta mentoring lainnya. Karena memang kita sendiri yang memilih jadwalnya dengan terdiri dari berbagai peserta dari berbagai instalasi yang berbeda. Jadi diharapkan ketika nanti mentoring offline dapat menjalin hubungan yang baik dengan teman sesama anggotanya. Kemudian untuk buku catatan MDK
yang judulnya tadi calon penghuni surga itu dibebaskan bagi peserta membuat sendiri. Mangga sekreatif mungkin. Jadi untuk formatnya sama seperti formatan yang telah di-share di grup seputar, namun untuk bukunya bebas membuat sendiri sekreatif mungkin. Tapi bagaimana kalau misalkan saya mah nggak bisa gitu, pengen ngeprint aja, mangga. Jangan sampai memang tidak ada bukunya gitu, tapi diharapkan memang membuat sendiri karena dengan membuat sendiri insya Allah gitu akan membuat kita senantiasa mengisinya lebih semangat, kemudian lebih puas gitu melihat hasil karya sendiri seperti itu. Kemudian untuk syarat kehadiran dari peserta MDK ini yaitu 80%. 80% dari 6 pertemuan. Jadi tadi satu online, satu offline, sisanya online. Nah, insya Allah untuk pertemuan pertama akan dilaksanakan di pekan depan tanggal 12 Januari 2024. Yang mana memang pesertanya sudah banyak ya. Kemudian untuk peserta dengan kehadiran di bawah standar minimal itu akan dinyatakan tidak lulus. Satu kelompok sudah ini ya. Oh iya, satu kelompok ini bebas ikhwan dan akhwat. Kemudian nanti untuk buku catatan MDK ini akan dikumpulkan. Nah, ketika nanti pertemuan offline kepada peserta diharuskan untuk membawa buku catatan MDK yang insya Allah nanti akan ditandatangani oleh Bapak Direktur, di mana nanti di akhir buku MDK ini akan dikumpulkan kepada ketua instalasi masing-masing sebagai salah satu indikator penilaian yang akan di-input dan dimasukkan nilainya kepada tim SDI seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya ini sebagai motivasi kedua saja, insya Allah di akhir kegiatan MDK akan ada reward atau sesuatu bagi peserta-peserta yang memang memenuhi kategori. Insya Allah nanti akan ada kategori tahajud terajin, tilawah terajin, dan insya Allah ada ter yang lainnya, insya Allah. Boleh next teknik. Nah, ini untuk buku MDK dengan judul Buku Catatan Calon Ahli Surga. Untuk formatnya seperti ini, format isinya, mangga nanti boleh dibuat sendiri sekreatif mungkin. Nah, ini catatan materi sudah disiapkan 6 halaman. 6 halaman ini memang disesuaikan dengan jumlah MDK itu sendiri. Nah, untuk nanti yang pertemuan online, mangga Bapak Ibu untuk mengisi apa yang didapatkan dari menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri nanti. Kemudian, ini untuk upload story IG, kan tadi ada 6 pertemuan, 1 offline, yang 5 online. Nah, yang 5 online ini, insya Allah nanti peserta akan menyimak materinya di link Zoom yang akan di-share. Kemudian mangga kepada peserta untuk menyimak. Dan untuk tadi yang kolom catatan materi itu ditulis apa saja yang didapat, poin-poinnya atau mangga mau resumnya atau rangkumannya. Kemudian nanti bisa difoto, di-upload di IG, jangan lupa tag IG RSIA Al Islam. Nah, nanti boleh yang berarti yang di-upload story IG ini ada 5 pertemuan ya Bapak Ibu Kang Teteh. Ini untuk yang online-nya saja gitu. Mangga ditulis tanggal uploadnya. Nah, kemudian ini termasuk ke dalam amalan yaumi atau penugasan, yaitu tahajud checklist. Di sini ada minimal 1 kali per pekan. Mangga ditulis pekan pertama melaksanakan tahajudnya tanggal berapa, hari apa. Ini kan minimal ya Bapak Ibu Kang Teteh, maksimal mungkin mau full seminggu, alhamdulillah mangga. Jadi nanti ditulis per pekannya. Ini tujuannya bukan untuk ria ya Bapak Ibu Kang Teteh, ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Semoga dengan ini kita bisa terlatih untuk belajar
atau untuk tahajud seperti itu. Jadi ini ditulis tanggal-tanggalnya. Boleh nih, Teh. Nah, ini untuk tilawah checklist sama minimal 7 lembar per pekan. Berarti satu harinya satu lembar Bapak Ibu Akang Teteh. Mangga ditulis contoh misalkan pekan ke-1 tanggal 15 Januari satu lembar. Seperti itu. Kemudian istighfar checklist di sini minimal 700 kali per pekan. Berarti seharinya 100. Mangga ditulis di sini per pekannya mau lebih dari 700 itu bagus, mangga. Kemudian sama duha checklist juga, ini minimal satu kali per pekan ditulis pekan pertama tanggal berapa, pekan kedua tanggal berapa. Nah, ini untuk PKP, proyek kebaikan pribadi. Jadi Bapak Ibu Kang Teteh, karena kita waktunya itu adalah 1,5 bulan, mangga Ibu Bapak Kang Teteh bisa memilih salah satu PKP. Contohnya selama mentoring, saya ingin berusaha untuk berbagi makanan kepada rekan kerja setiap hari. Berarti selama 1,5 bulan ya. Nanti ditulis di sini berbagi makanan kepada rekan kerja selama masa mentoring. Atau mungkin untuk yang lain contohnya mengikuti kajian ke masjid minimal 3 kali per pekan seperti itu, atau mungkin tersenyum kepada uh, teman atau kepada rekan kerja itu mangga ditulis PKP-nya yang sekiranya memang mampu kita laksanakan, atau mungkin infak subuh 1.000 per hari selama MDK itu mangga. Boleh next deh. Nah, ini keberjalanan PKP yang di atas. Contohnya gini, teman-teman ceritakan mangga. Mungkin kalau yang tadi ya berbagi makanan. Alhamdulillah selama kegiatan MDK PKP-nya berjalan, namun di tanggal sekian 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 tidak karena apa-apa. Mangga diceritakan jadi seperti diary gitu untuk kita buku ini. Nah, kemudian ada bagian one year one juz. Juz. Nah, ini hafalan untuk juz 30. Sebenarnya ini masanya tidak hanya sebatas di kegiatan MDK, namun insya Allah target maksimal waktunya itu adalah 1 tahun. Namun ketika peserta mampu menghafal juz 30 dalam masa MDK, itu Masya Allah sangat bagus. Tapi kalaupun tidak, diikhtiarkan dalam 1 tahun memang hafal juz 30. Di bawah ada lembar setoran. Insya Allah nanti misalkan pas pertemuan offline, saya mau setoran 3 surat, boleh mangga. Nanti yang menyimaknya dipasang-pasangkan temannya seperti yang kemarin tes sholat seperti itu. Dan terakhir adalah lembar penilaian. Jadi insya Allah dari beberapa penugasan di atas akan diberikan penilaian dan ditandatangani oleh insya Allah oleh Bapak Direktur untuk nanti nilai akhirnya diinput dan menjadi salah satu poin indikator penilaian karyawan. Seperti itu. Alhamdulillah Ibu Bapak Akang Teteh untuk sosialisasi MDK-nya telah selesai. Mangga bagi yang belum mengisi jadwal untuk segera mengisi. Mungkin sebelum ditutup, jikalau ada yang ingin ditanyakan, mangga boleh dipersilahkan. Kalau mungkin sudah jelas, boleh Bapak Ibu Akang Teteh untuk menggunakan emotikon terbaiknya sebagai tanda bahwa memang sudah paham insya Allah. Udah. Siap. Teh Nida sudah paham.
Sepertinya insya Allah sudah paham ya Bapak Ibu Akang Teteh untuk nanti kegiatan mentoring diniyah karyawan. Jikalau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan nih, boleh mangga, boleh langsung mungkin kalau ketemu atau boleh juga di PC atau di WA. Hatur nuhun kepada Bapak Ibu Akang Teteh, semoga dengan kegiatan mentoring diniyah karyawan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memantaskan diri ya, memantaskan diri kalau kata Bapak Direktur, memantaskan diri sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi insya Allah. Nah, mungkin itu untuk sosialisasinya Bapak Ibu Akang Teteh. Insya Allah akan kita tutup dengan foto bersama yang akan dipimpin oleh Teh Anida. Kepada Teh Anida, mangga dipersilahkan Teh. Baik, atur nuhun Teh Dela. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sesi dokumentasi ya, Ibu Bapak Akang Teteh. Eh, untuk Ibu Bapak Akang dan Teteh yang sedang dapat mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan dulu kameranya sebentar. Baik, di sini ada 3 slide ya. Kita foto 3 kali. Di slide pertama ada Bunda, ada Mas El, ada Teh Anis, Teh Aul, Teh Adila, Kang Bayu, Kang Jamal, Teh Rian, Bu Yani, Teh Reni, Teh Lia, Teh Tini, Teh Clarissa, Kang Ruslan, sama Bu Ati. Kita mulai foto ya. Kasih senyum terbaik. 1, 2, 3, senyum. Masya Allah, iya Teh. Hati-hati di jalan yang perjalanan. Baik, slide kedua. Di sini ada Teh Sinja, ada Kak Raffi, ada Bu Ati, ada Teh Iik, ada Teh Nanai, ada Kang Sofwan, ada Kang Mahil, ada Teh Lilis, Teh Ciu, Kang Yomi, Teh Lia, dan masih banyak lagi. Kita foto ya. 1, 2, 3, senyum. Udah, bye-bye. Dan slide terakhir. Dadah. 1, 2, 3, senyum. Bye-bye. Mah. Dadah. Sudah selesai. Hatur nuhun tadi, Mak. Hatur nuhun Teh Nida. Bapak Ibu Kang Teteh, hatur nuhun untuk waktu yang telah diluangkan mulai dari ikut pengajian rutin karyawan dan juga sosialisasi MDK. Mangga kepada Ibu Bapak Akang Teteh kita tutup agenda hari ini dengan membaca istighfar astagfirullahaladzim 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 hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari Dela dan Teh Anida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.